Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita berjalan menuju Allah dan Rasulnya. Nah, pada sore hari ini seperti biasanya saya menunggu-nunggu waktu petang. Ya, kita coba menyampaikan sesuatu yang biasa disampaikan oleh masyarakat. Jadi sudah kebiasaan di masyarakat kita kalau ada orang meninggal dunia, kita melakukan acara yang namanya tabligh musibah. Nah, biasanya di tabligh musibah itu mereka membaca surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah yang bunyinya sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian wala takulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wala killa tash'urun. Kemudian wala nabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'a wa naqsi minal amwal wal ampus wat samarah wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu biasanya dibaca pada acara-acara takziah. Namun sejauh itu kita berharap bacaan yang dibacakan oleh qori atau qori'ah saat itu menjadi sebuah masukan daripada Allah dan Rasul bagi kita yang mendengarnya. Tentu bukan sekedar mendengar, melainkan kita paham dengan maknanya apa yang kita dengar daripada ayat yang dibaca tadi. Baik, kita coba membahasnya satu persatu. Nah, di sini ada kalimat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Nah, kalau yang ini kan sering kita sampaikan nih. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang percaya itu, orang yang yakin kepada Allah itu. Ya tentu orang yang pernah berhadapan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersama Tuhan. Ditanyakan oleh Allah melalui beliau itu yang dengan Tuhan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua kita waktu itu, yaitu para ruh-ruh kita yang masih berbentuk nur itu, menyatakan perkataan dengan kata bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, pada saat itulah semua nur, semua kita, semua ruh tadi sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ada nama Muhammad di sini? Nah, karena dia berkata alastu birabbikum. Dia yang mengatakan kata itu waktu itu. Karena Muhammad ini awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Itu dalam versi kajian hakikat. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, jelas kita mengatakan benar, engkau dengan Tuhan kami. Nah, itulah pernyataan yang dinyatakan oleh kita pada saat itu dengan pernyataan syahadataini yang hari ini kita dengarkan itu di mana-mana. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu adalah orang yang pernah bersaksi di hadapan Allah dan Rasulnya di dalam Baitullah hakikat. Itulah ruh, saudaraku.
Ruh siapa saja? Karena ruh itu adalah nur. Dia ada di dalam dada laki-laki, dia ada dalam dada perempuan. Walaupun dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Dia ada dalam dada orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Dan dia ada dalam dada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa, dan bangsa Asia termasuk Indonesia. Nah, dia ada. Dan kita satu. Satu yang menjadikannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin. Kita adalah bersaudara. Itu dia. Kemudian di sini dikatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, memintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi kalau kita mau meminta kepada Allah, tidak bisa langsung. Harus dengan sabar dan sholat. Lalu apa itu sabar? Apa itu sholat? Nah, sabar ini adalah nama Allah. Di antara nama-nama yang 99 tadi, ada satu nama yang bernama As-Sabar atau As-Sabru. Jadi Allah ini ada sifatnya, ada namanya. Tidak nyata sifat, tidak ada nyata nama, kecuali ada tempat nyatanya. Nah, jadi As-Sabar itu adalah nama Allah yang nyata ianya pada Muhammad, saudaraku. Nah, Muhammad inilah yang menyandang nama Allah 99. Satu namanya As-Sabar. Itu makanya beliau ini kuat, tangguh dalam masalah apa saja, kepahitan apa saja, penderitaan apa saja. Boleh kita lihat dalam sejarah. Mulai dari kecil, dia sudah tidak bertemu sang ayah. Karena ayah itu meninggal dunia seketika beliau dalam kandungan. Baru berumur 5 tahun, beliau pun ditinggal oleh ibu. Kemudian tinggal dengan paman, yaitu Abu Thalib. Terus dia berjuang dan bekerja sebagaimana kita bekerja. Tetapi dia dimudahkan oleh Allah perjalanannya. Karena pada dirinya itu sudah nyata sifat kerasulan. Jadi dalam bahasan ini saya sampaikan kepada kita semua. Kalau kita dengar daripada sejarah, Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Sebenarnya seketika dia lahir, itu sudah jadi nabi, sudah jadi rasul. Artinya sudah menjadi utusan Allah atas semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Sejak dia dari lahir. Ya jangankan dia, kita saja tidak muncul begitu saja, pasti diutus oleh Allah dan Rasul ke alam semesta ini. Nah, sejak kita diutus itu, sejak itu kita adalah jadi utusan Tuhan, Rasulnya Tuhan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kaum kerabat kita sendiri, dan kaum semua kita sendiri. Tapi ingat, pengertian Rasul di sini harus ada tanda kutipnya. Rasul yang diutus hadir ke dunia, itu kita. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Kalau beliau adalah Rasul yang dirasulkan, yang nyata ianya dalam semesta. Untuk menyatakan semua ajaran Rasul sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sebenarnya 124.313 orang aulia dan anbiya, beliau yang mengutusnya. Hanya saja beliau menyempurnakannya seketika beliau hadir di alam semesta ini pada tahun 571 Masehi. Itu. Nah, kita masuk pada cerita kita tadi. Jadi As-Sabru itu adalah beliau. Apalagi seketika beliau sudah ditunjuk menjadi pembawa risalah dan langsung menyampaikannya. Itu banyak tekanan.
mulai daripada andai taulan keluarga menyisihkan dia, memusuhi dia, mulai caci maki, lemparan dengan kotoran, dengan ludah, dengan batu, dengan kayu, bahkan dikejar-kejar tidak dibunuh, beliau sabar. Beliau sabar. Nah, makanya beliau itu adalah penyandang nama Allah yang kita kenal dengan as-sabru atau sabar tadi. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, bisa, tetapi harus dengan sabru, melalui sabru, atau melalui beliau. Karena beliau itu adalah wasilah. Wasilah itu artinya yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Makanya seketika ada saudara kita mengatakan, wah kalau kita mau berdoa kepada Allah langsung saja, tidak perlu pakai wasilah. Ya tidak begitu juga. Ya, nah, karena Allah saja bersuara berkata kepada kita tidak langsung. Pasti Allah berwasilah untuk kita. Dengan siapa dia berwasilah? Ya dengan Rasul juga. Jadi dari Adam sampai ke Isa, tidak satu pun mereka itu menyampaikan suara dan kata kecuali suara Allah, kata Allah yang disampaikan kepada kaumnya. Tidak Allah langsung kepada kita. Ya masa kita nyelonong saja? Atau orang sekarang nyelonong boy? Nggak mungkin. Nah, jadi kita berwasilah, kita meminta tolong kepada Allah, berwasilah dengan Rasul tadi. Makanya kalau kamu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak bersolawat kepadaku, maka doamu tertolak. Tidak sampai doamu. Kenapa? Tidak mungkin kamu itu punya hak untuk menyampaikan kehendak kepada Allah tanpa aku. Yang langsung kepada Allah itu hanya aku, kata beliau. Maka bersolawatlah kamu kepada aku. Dengan bersolawat itu nanti aku sampaikan apa yang jadi permohonan kamu kepada Allah. Itu. Makanya pada surah Al-Maidah ayat 35 kita dengarkan kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fisabili la'alakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, cari oleh kamu jalan ya untuk kamu bisa sampai kepada Allah. Jalan itu artinya wasilah. Makanya wabtaghu ilaihi wasilah, kalimatnya seperti itu. Nah, kamu berjuang mencarinya. Kalau kamu bertemu dengan dia, pasti kamu menang. Jadi berjuang kita mencarinya. Di mana dia sekarang? Cari, pelajari, kaji. Ternyata orang tua kita mengajarkan kepada kita. Ditunjukkan bahwa dia sekarang sudah hadir kembali di tempat semula. La uksimu bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta halum fi hazal balad. Bahwa engkau tetap ada di dalam rumah ini. Nah, rumah yang mana? Di mana tempat rumah itu? Nah, rupanya negeri yang dimaksud adalah negeri Bakkah. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang ada di negeri Bakkah itu tadi. Itulah yang Baitullah hakikat. Kita temukan data itu pada surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awala baiti wudi al-linasi lalazi bi Bakkah. Itu dia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang aku mendirikannya, kata Allah, untuk manusia, itulah negeri Bakkah. Rumah yang di Bakkah itu. Rumah itu diberkati, hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Kenapa? Nah, karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Itu beliau, Muhammad tadi. Itu dikatakan oleh beliau pada surah As-Saff ayat 9, wallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul
Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Karena dia membawa petunjuk, dia membawa agama, maka dia jadi guru alam semesta. Guru kita juga. Tidak dapat kita informasi tentang Allah dari Allah kecuali melalui beliau. Beliau itulah yang membawa petunjuk, beliau itulah membawa agama, mengajarkan agama kepada kita. Itu saudara. Nah, dia sudah kembali di situ. Nah, carilah. Beliau ada di situ. Sulit kita datang ke situ, maka dibuatlah metode ini menjadi ringan. Negeri Bakkah dijadikan Mekah oleh Allah Rasul. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Makanya wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di situ ada tanda Baitullah, namanya Ka'bah. Nah, selanjutnya adalah fatahkisu min maqama Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, nah kamu sholatlah di situ. Kamu berhubunganlah dengan Allah di situ. Kalau kamu bertemu dengan Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu Baitullah hakikat. Kalau kamu bertemu Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu dengan beliau Muhammad tadi, sang wasilah tadi. Kalau bertemu dengan beliau sang wasilah tadi, sama artinya kita bertemu dengan Allah. Walaupun Allah bukan beliau, beliau bukan Allah. Begitu saudara pengetahuan yang harus kita cari, yang harus kita perjuangkan. Itu. Makanya kalimatnya dikatakan wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Berjuanglah kamu di jalannya, mencarinya. Kalau kamu ketemu, pasti kamu menang. Kenapa menang? Karena kita sudah berada di negeri menang. Di negeri menang itu negeri Bakkah tadi. Di mana? Di Baitullah hakikat. Kalau orang Sumatera Barat mengatakan negeri Bakkah itu adalah ranah Minang, negeri orang menang. Baitullah itu adalah rumah gadang dan 9 ruang. Itu kata orang Minang. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi Pak Abu Fikri bolehlah itu kepalangan dibahas sedikit lah. Karena kami banyak juga itu mendengar bahasa menceritakan bahwa Pak Abu Fikri dulu pernah cerita tentang itu. Ya enggak apa-apa. Jadi negeri Bakkah itulah negeri orang menang. Ya. Siapa orang menang tadi? Ya pasti Allah, pasti Rasul. Tapi Allah bukan dikatakan orang, melainkan nyata ia pada Muhammad. Muhammad itu orang. Itulah orang menang. Muhammad itu orang menang. Nah, negeri orang menang ini kalau bahasa orang Minang dikatakan ranah Minang. Baitullah itu disebut rumah gadang nan 9 ruang. Ruang pertama adalah Allah. Ruang yang kedua adalah Muhammad. Ada 7 ruang lagi. Apa itu? Pertama, Angku Qadirun. Kedua, Angku Maridun. Ketiga, Angku Alimun. Keempat, Angku Hayyun. Kelima, Angku Sami'un. Keenam, Angku Basyirun. Ketujuh, Angku Mutakalimun. Jadi cerita ranah Minang, cerita orang Minang itu bukan cerita orang Sumatera Barat, tapi cerita orang yang dilahirkan oleh Allah Rasul ke muka bumi ini. Itu saudara. Nah, rumah gadang yang 9 ruang itulah di dalamnya Allah menyatakan dirinya kepada semua kita. Yang tidak nyata Allah, mereka nyata ia pada Muhammad. Makanya di dalam rumah itu ada 2 ruang. 1 ruang Allah, 1 ruang Muhammad. Tapi ingat, jangan diartikan ruang dan waktu seperti yang kita pahami. Nah, 7-nya itu adalah ruang angku-angku yang diangkukan, yang mereka memangku jabatan menerima amanah daripada Allah Rasul. Kok ada Angku Qadirun, Pak Abu Fikri? Siapa itu Angku Qadirun? Nah, kan kita kenal itu sifat 20 ya. Ada sifat 20. Pertama kali sifat yang disebut sifat nafsiyah, itu sifat dirinya Allah. Yang kedua sifat solbiyah,
sifat yang mewarisi, sifat yang melazimi, sifat yang menuruni sifat Muhammad. Kemudian sifat ma'ani, sifat yang menyertaiku, kata Allah. Nanti ada maknawiyah. Nah, itu maknawiyah itu yang kita bicarakan tadi. Di mana kodrat di Allah artinya kuasa. Tidak nyata kuasa Allah, maka nyata pada Muhammad. Di kita namanya Qadirun. Nah, itu diangku Qadirun. Di mana ruangnya? Pada rumah gadang tadi. Nah, di situ kan ada Baitullah tuh, rumah gadang. Di sini ada juga rumah gadang, tapi tidak gadang, namanya rumah ketek. Karena individu kita yang memakainya. Nah, ruang yang pertama adalah ruang angku Qadirun. Ada. Tempatnya di mana? Otak, tulang, dan urat. Otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu ruang angku Qadirun. Kemudian iradat di Allah, berkehendak Allah, tidak nyata kehendak Allah, maka nyata pada Muhammad. Di kita bukan iradat tapi maridun. Di manakah ruangannya angku maridun ini? Pemangku maridun ini, penerima amanah Robidun ini, di manakah ruangannya? Yaitu di daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Itu ruangannya. Yang ketiga, ilmu di Allah nyata di Muhammad. Di kita bukan ilmu, namanya alimun. Di mana ruangannya? Di hati. Angku alimun itu ruangannya di hati. Kemudian hayat di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan hayat tapi hayun. Di mana ruangannya? Di jantung. Di jantung. Kemudian sami' di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan sami' tapi sami'un. Di mana ruangannya? Di telinga. Kemudian basyir di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan basyir tapi basyirun. Di mana ruangannya? Di mata. Terakhir, kalam di Allah nyata di Rasul. Di kita namanya mutakalimun. Di mana ruangannya? Di lidah. Jadi ada 7 ruangan di kita. Ada 7 ruangan. Angku Qadirun artinya dikuasakan, ruangannya di otak, tulang, dan urat. Angku maridun artinya berkehendak dia, ruangannya di daging, kulit, atau bulu. Angku alimun artinya tahu dia, di mana ruangannya? Di hati. Angku hayun, hidup dia, di mana ruangannya? Di jantung. Kemudian angku sami'un, mendengar dia, di mana ruangannya? Di telinga. Angku basyirun, di mana ruangannya? Melihat dia, itulah di mata. Yang ketujuh, angku mutakalimun, artinya berkata-kata, di mana ruangannya? Di lisan atau di lidah. Jadi ruangan itu 7 di kita. Lah, rumah itu kan 9 ruang Pak Abu, kan baru 7. Nah, jadi kata Allah, aku ini, aku ini tidak bisa ditampung oleh langit, tidak bisa ditampung oleh bumi. Tetapi aku hanya bisa ditampung oleh hati orang yang beriman. Jadi ruangan Allah itu nyata ianya di Rasul, itu di hati orang beriman. Hati yang mana? Yang merah ini kah? Tidak. Tetapi hati ghaib yang namanya fuad, itulah rasa. Jadi Allah itu ada ruangan namanya rasa. Nah, sebenarnya bukan begitu bahasanya. Allah itu ada ruangan, itulah Rasul. Rasul ada ruangan, itulah rasa.
Jadi begitu cerita rumah gadang yang 9 ruang. Di sono adalah Baitullah hakikat, itulah rumah gadang 9 ruang. Di sini juga ada rumah gadang, tapi bukan gadang, tapi ketek, karena kita individual. Nah, satu ruangan Allah itu adalah nyata pada Rasul, satu ruangan lagi Rasul tadi adalah nyata pada rasa. Berikutnya seperti yang saya katakan tadi 7 macam tadi. Jadi begitu kisahnya itu. Nah, jadi negeri Baka itulah ranah Minang. Baitullah itulah disebut dengan rumah gadang dan 9 ruang. Makanya kalau kita mendengar azan sewaktu sholat, kan dipanggil, hanya ala sholah, mari berhubung dengan aku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, kan begitu. Nah, untuk apa? Hanya alal falah, untuk kemenanganmu. Karena itu adalah ranah Minang, rumahnya orang Minang, di situ kita menang. Makanya kita diajak ke situ. Lalu kita ini siapa, Pak Bu Fikri? Ruh ini. Nah, ruh ini adalah anak Minang atau anak orang menang. Siapa itu orang menang? Yaitu Muhammad tadi, anak Abul Arwah. Aku bapak ruh. Wa Adam Abul Bashar. Adam itu bapak tubuh. Akulah ayahandanya. Akulah ayahandanya. Seketika aku menurunkan ruh, namanya ayah. Seketika aku mendidik, namanya ibu. Jadi Abau dengan Umi itu adalah julukanku bagi kalian. Kapan aku bernama Aba? Seketika aku menurunkan kalian. Kapan aku bernama Umi? Seketika aku mendidik kalian. Makanya di dalam adat Minang itu ada namanya ayahanda, ada ibunda atau bundo kanduang. Dia satu bendanya tapi dua namanya, hanya berbeda fungsinya. Seketika dia menurunkan kita, namanya ayah. Seketika didik, namanya umi atau ibu. Nah, anak-anak orang Minang itu ya kita ini. Diparilah kita di suatu tempat yang hitam. Asfalisafilin, aspal itu kan hitam. Ini dia. Bukan hitam warnanya, tapi hitam perangainya. Di dalamnya ada pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Bergabung dia 10 muncul. Aji pria takabur iri dengki hasut fitnah tamak loba dan sombong. 10 tambah 4, 14 muncul 3. Benci dendam menghancurkan. Itu yang hitam. Dikiaskan oleh orang Sumatera Barat atau orang Minang tadi, namanya Kabau. Jadilah kita itu anak Minang Kabau. Anak orang Minang tapi ada di dalam Kabau maksudnya. Kabau itu. Kalau didulukan Kabau itu dia menyipak kata orang Padang. Menyipak itu artinya menendang. Tak, tak. Ya. Kalau dikundian kan dia menandua, nanduk dia. Kalau kita di atas dia mengonjak. Kalau kita di bawah dia memijak. Itulah perangai Kabau. Nah, dikendaki oleh Allah dan Rasul, Kabau ini dijinakkan, dimanfaatkan, diatur hidungnya, diolah dia. Kalau bisa, kabuki sama mendaki. Itu. Artinya ketika kita naik kepada Allah dan Rasul, dia mendukung kita. Kelura sama menurun. Seketika kita berurusan dengan dunia, dia pun mendukung kita. Jangan seperti kain dan lipatan. Ya, kain dalam lipatan, dia mengunting pun dalam lipatan. Jangan seperti itu. Kenapa? Kalau kita berhadapan kepada Allah Rasul, dia gunting kita, putus. Akhirnya tidak jadi kita kepada Allah Rasul. Kita pergi kemana-mana, ke bank, ke kebun, macam-macam itu. Menohokkan seiring pula dia. Dia melemparkan kita kepada lembah yang hina. Sudah tahu kita ustadz. Suara kita, kata kita, perbuatan kita mestinya perbuatan Allah Rasul, tapi kita berpacaran dengan istri orang. Pergi pula ke hotel, ditangkap oleh orang. Kenapa terjadi itu? Efek daripada Kabau tadi. Hanya Kabau yang punya selera itu. Kalau ruh tidak. Makanya anak Minang itu hati-hati dalam perantauan, kata ayah bunda kita. Itu kajinya setelah itu. Udah jangan sampai jauh-jauh lah, nanti tidak enak kita. Jadi saya simpulkan ya,
Ranah Minang itu adalah negeri kemenangan. Rumah Gadang dan 9 ruang itulah dia Baitullah. Orang menang itu atau orang Minang itu adalah Rasul, anak Minang itu adalah roh kita. Dan ini bukan kajian orang Sumatera Barat, tapi kajian semua kita yang ada di alam semesta, saudara. Biar kita sama-sama enak. Oke? Nah, jadi begitu. Jadi meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan si sabar. Nah, karena dia adalah wasilah. Dan sholat. Nah, kita tidak bisa hanya kenal saja dengan beliau sebagai si sabar, sebagai wasilah, tapi ada ritualnya, yaitu sholat. Apa itu sholat? Berhubungan. Apa itu berhubungan? Kita mendatanginya di tempatnya. Kita hadir bersamanya di tempatnya. Disitulah kita berhubungan. Disitulah kita meminta. Apa yang mau kita minta? Nah itu. Silakan minta di situ. Termasuk kita belajar ini, kita menyampaikan kajian ini juga di situ, saudaraku. Maka enak menyampaikannya, lancar kita. Jujur saya katakan, tadi saya nangis saya tadi. Seketika saya menonton diri saya sendiri bercerita tentang kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Dia mencari uang dalam usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dia jadi pengembala itu. Keluar air mata saya. Padahal yang berbicara itu saya sendiri loh. Yang mengatakan kata itu saya sendiri loh. Tapi yang saya katakan itu bukan kata saya, tapi katanya Allah Rasul, sehingga saya menangis. Sewaktu saya menonton video yang menjadi pesanan saudara kita itu tentang Yahudi Nasrani itu, menangis saya waktu itu. Ini menunjukkan bahwa betul sosok itu sosok saya. Suara itu suara saya, kata saya, tapi mengatakan kata saya. Menyuarakan bukan menyuarakan suara saya, tapi menyuarakan suara orang Minang. Tentu di rumah Gadang dan 9 ruang. Di ranah Minang itu, saudaraku. Itulah sholat. Jadi jangan diartikan sholat itu hanya tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Tidak. Kita belajar juga, kita berceramah juga, kita apa saja ya semestinya di tempat itu, supaya kesadaran kita itu maksimal. Kenapa maksimal kesadaran kita di situ? Karena kita dikontrol oleh Allah Rasul, ya, ditata oleh Allah Rasul, dibimbing oleh Allah Rasul di situ. Walaupun kita di sini, itu. Saya lanjutkan lagi. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu dia. Ya, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini udah banyak orangnya ini. Ya. Tadi dikatakan wasta'inu bis-sabri. Sabri itu seorang. Si sabar itu cuma seorang. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalau orang-orang kan banyak. Nah, itu. Kapan? Seketika kita datang kepada as-sabru atau as-sabri tadi, di situ kita sudah ditunggu oleh yang lain. Maka banyak dia. Makanya kalimatnya sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana prosesnya? Lah, kalau kita semuanya hadir kepada si sabar, maka Allah ada dengan si sabar. Karena sabar itulah namanya Allah. Ya. Wujudnya siapa? Tentu sifat. Siapa dianya? Rasul. Siapa nama aslinya? Ahmad. Panggilannya Muhammad. Oke, kita lanjut. Ini kan cerita takziah tadi ini, jangan kemana-mana. Kemudian wala takulu lima yuktalu fisabilillahi amwat bal ahya'u walakilla tash'urun. Nah, jangan kamu kira orang yang mati itu mati. Sesungguhnya dia tidak mati. Yang mati itu tubuhnya. Dia itu hidup. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang yang berjalan kepada Rasul, kepada Allah, menuju Baitullah hakikat tadi, kalau dia mati, yang mati itu tubuhnya. Sedangkan di dalam tubuh tadi dia hidup. Cuman kamu itu tidak sadar, kata Allah, bahwa dia hidup. Bahkan wa inda rabbihim yurzakun. Nah, di sisi Tuhannya mereka itu diberi rezeki. Biar enak menjelaskannya, dikatakanlah rezekinya adalah makanan, minuman, bidadari, macam-macam. Biar enak kita menjelaskan. Padahal kata azwajum di situ,
Apalagi azwaju mutahharah, pasangan yang suci. Maaf, ya bukan perempuan. Perempuan itu hanya ada di dunia, saudaraku. Laki-laki juga ada di dunia, saudaraku. Untuk apa? Untuk saling cinta mencinta, kasih mengasihi, akhirnya ada keturunan di situ. Nah, kalau di alam sono tidak lagi dia laki-laki, tidak lagi dia perempuan, dia kembali seperti semula, yaitu nur. Ah, itu dia itu nur. Jadi pasangan yang suci itu apa? Nah, itulah dia yang disebut dengan wahdaniyat. Satu saja yang menjadikannya adalah Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, satu saja tempatnya Baitullah. Itulah pasangannya. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat selain kita kembali ke tempat asal, saudaraku. Perempuan itu tidak ada apa-apanya itu. Laki-laki tidak ada apa-apanya itu. Apalagi makan minum macam-macam. Waduh, tidak. Tapi ini kan hanya untuk kajian hakikat. Syariatnya boleh-boleh saja. Kita katakan di situ ada rezeki berupa bidadari, makanan, minuman. Silahkan saja untuk pemotivasi biar kita semangat. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian walan nabluwannakum bisai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa tsamarah wa basyir sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Nah, ini kan kalau kita dengar takziah kan ada nih ayat yang dibacakan. Nah, walan nablu. Nah, jadi artinya di sini dan sungguh aku akan menguji kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Ya. Tapi sini bukan kalimatnya aku, ya kami. Wala nablu, nab itu arti kami. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Itu disebut dengan musibah. Ingat, kami ya, Allah dan Rasul ya. Ini Allah dan Rasul udah ngomong duluan ini. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi apa saja yang terjadi di alam semesta ini kepada diri kita yang kita tidak suka, ingat. Siapapun penyebabnya, ingat. Sejatinya kamilah yang melakukan itu melalui mereka yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu. Nah, nanti kita uraikan ceritanya. Jadi diantaranya ada, nah sedikit rasa takut. Jadi kemarin kita kan didatangi oleh COVID-19, virus. Nah, takut kan? Nonton di YouTube, nonton di televisi, orang pada bergelimpangan mati. Takut, keluar takut, belanja takut, ke mall takut, sembahyang pun, sholat pun, tidak berani ke masjid, takut. Kalau berani ke masjid, jarang-jarang semeter-semeter. Kan begitu. Takut. Siapa pelakunya? Menurut informasi dunia, itulah perbuatan manusia yang menjadikan virus COVID ini berkembang dalam rangka bisnis internasional. Namanya Bill Gates, beliau itu yang punya proyek dalam rangka meruk uang daripada manusia yang ada di alam semesta ini. Itu sudah diketahui secara umum. Dan beliau biasa menciptakan virus-virus, mulai dari virus flu burung, ya. Flu burung apa itu? Virus monyet, virus apa lagi? Nah, secara zohir, secara duniawi, virus-virus yang dia ciptakan tadi, itu seakan-akan dia. Tapi kata Allah tidak, itu kami yang melakukan. Dia itu hanya pemeran saja, sebagai pelakon. Tapi itu kami yang memulai. Makanya, wala nablu, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu. Menguji apa? Menguji akal fikirmu. Sampai tidak pahamnya kamu kepada cerita ini. Cerita aku dan Muhammad membuatnya, tapi melalui Bill Gates tadi. Melalui mereka yang punya kapasitas uang yang banyak tadi, penguasa dunia tadi.
Tapi itu aku, kami, ayah. Saya katakan ayah tadi, saya teringat ini kan anak abul arwah. Ya, aku adalah bapak ruh. Jadi saya teringat ayah, bunda tadi. Jadi Allah dan Rasulullah yang melakukan kejadian ini. Tapi si Bill Gates tadi sebagai orang yang berperan untuk mendanai dan melakukan itu dengan tim-timnya. Sehingga dunia ini goncang ketakutan. Itu ceritanya. Sedikit rasa takut kan. Nah, kemudian wal ju'i. Wal ju' itu artinya lapar. Kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, peciklik, tidak ada uang, tidak bisa makan. Miskin. Itu kami yang melakukannya. Allah dan Rasul melakukannya. Tentu melalui siapa saja yang kami kendaki. Mungkin melalui kecelakaan, melalui cerita peperangan, macam-macam. Sehingga tidak bisa cari uang. Ada uang yang tidak bisa belanja, akhirnya kelaparan. Itu. Nah, berikutnya, wanaksim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Kehilangan motor, kehilangan mobil, rumah terbakar, orang minjam uang, tidak bayar, atau dirampok, dirampas. Pelakunya memang orang, manusia, tapi sejatinya aku dan Muhammad, Allah dan Rasul itu yang membuatnya. Itu yang melakukannya. Pelakonnya adalah mereka yang kita ketahui hari ini. Yang berutang kan kita tahu tuh, yang tidak bayar. Dia pelakonnya. Ya. Apalagi motor dicuri, mobil dicuri. Siapa mereka pencuri itu? Itu pelakonnya, tapi kami yang memprogramnya, kata Allah dan Rasul. Harus paham kita itu. Nah, itu. Kemudian wal ampus, termasuk diri, kekurangan diri, mati, terbunuh, mati, kecelakaan, mati, apapun judulnya, mati, kecelakaan itu mobil, dibunuh orang itu perampok, apalagi gempa bumi, gunung meletus, itu adalah kisah-kisah pelakon-pelakon. Tapi sejatinya Allah dan Rasulullah yang memperbuat semua itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menguji akal fikir kita sampai tidak kita kesana pemikirannya. Kalau sampai kita kesana, insya Allah persoalan seperti ini tidak akan begitu ribet bagi kita merasakannya. Itu tujuannya, saudaraku. Kemudian watsamaroh. Sama sajalah cerita tadi. Watsamaroh itu arti buah-buahan. Kita nanam mangga. Mangganya besar-besar, tua-tua, ranum-ranum kuning-kuning. Rencana mau dibagikan kepada jamaah. Sudah ceramah, ibu-ibu, bapak-bapak, besok datang sini ya. Atau pada pengajian depan datang sini ya. Nanti kita akan bagi-bagi mangga. Udah ada janji. Nah, besok jamaah datang ke rumah kita, siap pengajian. Malam-malam tadi, mangga-mangganya sudah diambil oleh Allah dan Rasul. Dikarungi oleh Allah Rasul. Melalui siapa? Ya melalui pencuri tadi. Mau marah kita, mau membentak kita, mencaci kita, tidak berani. Karena kita tahu Allah dan Rasulullah yang mengurangi nikmat dalam bentuk mangga-mangga tadi melalui para pencuri. Begitu cara kita memahaminya. Itulah ujian Allah untuk kita, ujian Rasul untuk kita. Adakah akal kita berpikir ke sana, saudaraku? Lucu ini, lucu benar. Kemudian dikatakan lagi, ada kalimat yang berbunyi, wabasyiris sabirin. Nah, sampaikanlah kepada mereka-mereka yang sabar. Nah, mereka yang sabar kan sudah jelas tadi itu. As-sabru itu Muhammad. Seketika kita datang ke sana, kita as-sabirin namanya. Seketika datang ke sana, kita datang ke Baitullah. Di situ Allah nyata pada Muhammad itu as-sabru. Nah, seketika kita datang ke sana namanya as-sabirin. Nah, sampaikan kepada mereka yang sabar, mereka yang bersama Muhammad di tempat itu. Ciri-cirinya
allazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu ciri-cirinya. Orang sabar itu, ya, itu adalah Muhammad. Orang-orang yang menyertai Muhammad itulah as-sabirin. Ciri-cirinya kalau dia ditimpa musibah, ya, mulai pada rasa takut, kekurangan harta benda, buah-buahan, bahkan nyawa tadi, dia cepat mengatakan, kami saja datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kononlah apa yang Allah berikan kepada kami. Artinya segala suatu persoalan yang terjadi pada kita dalam bentuk yang tidak enak ataupun yang enak, itu kerjanya Allah Rasul. Nah, selama itu kita kembalikan kepada Allah Rasul, tidak ada persoalan dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita. Tidak ada persoalan. Jangankan buah-buahan, ya, harta benda, kita saja datang daripada Dia, akan kembali kepada Dia. Apa yang aneh di sini? Tidak ada yang aneh. Yang datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang aneh. Itu. Begitu pahamnya, saudaraku. Nah, jadi benarlah kata Nabi Khidir itu seketika Nabi Musa mau berguru sama dia. Kamu itu tidak akan sabar, wahai Musa, kalau berguru dengan aku. Oh, bisa, wahai Nabi Khidir, bisa. Bisa aku sabar. Aku juga Nabi, aku juga Rasul. Aku pemimpin orang-orang keras loh. Bani Israel loh yang aku pimpin. Ya bukan begitu, kata Nabi Khidir. Bukan begitu persoalannya. Untuk sabar itu, ya, untuk menjadi as-sabirin itu ada ilmunya. Sedangkan kamu belum punya ilmunya. Buktinya kamu mau belajar kepada aku hari ini. Oh iya, kalau begitu. Nah, jadi untuk sabar itu, saudaraku, ada ilmunya. Ada pengetahuannya. Ilmu yang saya ceritakan sore ini kepada saudara-saudaraku, inilah ilmu yang dimaksud oleh Nabi Khidir tadi. Yang Musa belum tahu ilmu ini, sehingga setiap kejadian yang terjadi di zaman Khidir saat itu dipersoalkan oleh Musa. Mulai daripada membocorkan kapal, membunuh anak kecil, menegakkan rumah tanpa diperintah oleh orang rumah, itu dipersoalkan oleh Musa semuanya. Karena Musa, walaupun sudah Nabi, sudah Rasul, ilmu ini dia belum dapat, saudaraku. Bayangkan hebatnya umat Muhammad ini. Kalau Musa sudah dapat ilmu ini, tidak masalah. Dia mau bocor kapal, mau engkau bunuh anak kecil, mau apa, silakan. Aku paham itu. Jangankan yang aku miliki, yang aku punya, aku saja dari dia. Boro-boro aku mau pusing gara-gara itu. Ini kalau dia sudah punya ilmu itu. Nah, makanya kata Rasulullah, ulama daripada umatku sama dengan Nabi pada masa Bani Israel. Orang yang tahu dari kalangan umatku, sama dia itu statusnya dengan Nabi di masa Bani Israel. Beruntunglah kita ini diberitahu oleh orang tua kita, sehingga kita disebut ulama. Ulama itu artinya orang yang tahu. Tapi beda ya, ulama dalam artian umum beda. Ulama dalam artian umum itu adalah kiai, ustadz, para guru-guru. Dia mengajar di mana-mana. Nah, kalau kajian kita itu bukan itu. Ulama itu orang yang tahu. Yang tahu apa? Yang tahu apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan. Tahu dia bendanya. Nah, begitu saudaraku. Jadi, waduh. Bersyukur kita kepada Allah Rasul, kepada orang tua kita yang mengajarkan pengetahuan ini. Ingat ya, nah, kalau ada barangnya hilang, ya, kalau ada yang menakut-nakuti, bahkan ada anak atau keluarga yang dibunuh, ditumbur mobil macam-macam, ingat, itu adalah walan nablu. Sesungguhnya kamilah yang melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menguji kamu. Ujian yang bagaimana? Akal fikirmu berpikir apa tidak tentang itu. Kalau tembus pemikiranmu, maka kamu paham. Hidup ini semuanya adalah Allah Rasul yang mengaturnya, tidak kamu. Makanya seketika kita dapat uang dari teman, diberi uang oleh teman, ingat, itu Allah dan Rasul yang memberikan uang tadi melalui teman. Begitu caranya itu. Kemudian ada teman ngutang 1 juta, katanya 1 minggu, sudah 2 minggu, udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ditagih katanya besok,
Ditagih lagi katanya minggu depan, ditagih lagi dia marah. Ujung-ujungnya tidak dia bayar. Mau marah kita. Mau marah. Tidak bisa. Karena itu juga perbuatan Allah dan Rasul melalui dia. Makanya, biar kita enak, setiap kita mengutangkan sesuatu kepada orang, ada perjanjian, ada catatan tertulis dan disaksikan, serta boroh. Biar nyaman kita. Biar aman kita. Ini enggak. Ngutang sejuta dikasihkan. Pas enggak dibayar kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomel-ngomel, ngupat lagi. Salah kita. Semestinya tidak begitu. Sedikit pun uang yang dipinjamkan kepada saudaramu, kata Rasulullah, harus tertulis dan ditulis. Ada saksinya, ada borohnya. Kecuali kalau memang dia tidak punya sama sekali borohnya, maka jangan kamu utangi, kamu bantu. Begitu. Udah tahu borohnya dia tidak punya, tapi dia butuh. Kok kita hutangi? Ya kita bantu. Oh tapi Pak, aku pikir dia kan kebutuhannya besar. Berapa? 10 juta. Oh, apa kita bisa memberinya uang 10 juta sedangkan kita tidak punya itu? Nah, itulah gunanya kita berorganisasi, bersaudara, kumpulkan saudara-saudara kita, bermusyawarah untuk persoalan saudara kita ini, selesaikan urusannya. Itu saudaraku. Oke, itu tadi. Kita lanjutin ayat tadi ya, tidak usah kita cerita lagi itu tadi. Nah, jadi mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka di akhir ayat dikatakan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini dia. Ini kuncinya nih, terakhir ini. Jadi ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Mereka itulah atasnya hubungan dengan Tuhan mereka. Nah, kan jelas. Mereka itulah atasnya hubungan dengan Tuhan mereka, itu Allah yang nyata pada Rasul. Jadi orang-orang yang paham itu adalah orang yang bersolawat kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya kepada Rasul dulu baru kepada Allah. Tidak langsung Allah tapi Rasul dulu. Nah, jadi ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka itulah atasnya hubungan dengan Allah dan Rasulnya di tempat berhubungan. Itu maksudnya. Nah, ini penutup cerita ini. Warahmah dan kasih sayang Allah dan Rasul. Kapan? Seketika dia ikram, menyatu rasa dirinya dengan rasa Rasul dengan rasa Allah. Itulah ikram. Itu yang disebut dengan ar-rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang mendapat petunjuk tentang teori ini, pelajaran ini, praktek ini, amalan ini. Selesai cerita kita. Nah itu ya, jadi itulah saudara-saudaraku yang sering ikut acara takziah, pasti kita menemukan tatanan acara ya. Pertama kali itu biasanya pembukaan oleh protokol. Sudah itu pembacaan Quran. Nah itu tadi yang saya ceritakan tadi. Biasanya ayat-ayat ini, kata sambutan ahli rumah, ya, kata sambutan para tamu, barulah Ustadz ceramah. Nah waktu ceramah tadi Ustadz harus menjelaskan tentang kajian-kajian hidup menuju mati. Apa itu hidup, apa itu mati, di mana kita hidup, di mana kita mati, siapa yang hidup, siapa kita mati. Mestinya kajiannya seperti itu. Bukan kajian politik, sosial budaya, bukan tertawa-tawa, tidak. Kalau tertawa-tawa semakin jauh kita pada duka. Memang betul, bahkan ahli rumah pun yang sedang berduka dia tertawa mendengar cerita kita. Tapi tidak juga begitu. Boleh kita tertawa Pak Abu Fikri? Boleh, tapi masuklah kajian-kajian seperti ini. Karena kita juga pernah, saya juga pernah saudaraku, seketika saya berkata begini, kita ini datang daripada Allah. Ini cerita saya ini. Datang daripada Allah. Seketika kita datang, kita adalah nur. Kita ada dalam dada laki-laki, maka laki-lakilah kita. Kita ada dalam dada perempuan, maka perempuanlah kita. Nah, pahami itu saya katakan. Nah, kemudian saya katakan bahwasanya
apapun yang terjadi di alam semesta ini bermula daripada kebesaran Allah. Mana dianya kebesaran Allah? Saya ceritakan. Nah, kebesaran Allah itu adalah summasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuhmu sempurna dalam kandungan emakmu, maka aku sempurnakan dia dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu punya telinga belum bisa dengar, dengan masuknya ruh kamu bisa dengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa lihat, dengan masuknya ruh kamu bisa melihat. Yang tadinya kamu punya hati belum bisa merasa, dengan masuknya ruh kamu bisa merasa. Yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh kamu bisa berpikir. Nah, dengan ruh itulah kamu bekerja. Dengan kerja kamu mendapat uang. Dengan uang kamu menjadi orang kaya raya. Dengan kaya kamu menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat kamu menjadi orang besar. Nah, itu saya ceritakan waktu itu. Kita jadi orang besar itu karena ada ruh. Coba ruh tidak ada lagi, hilang kebesaran kita. Kenapa hilang kebesaran kita? Karena diambil kembali oleh Allah. Yang kebesarannya itu adalah ruh kita tadi. Nah, sebagai contoh, saya katakan waktu itu, ayam yang ada di pasar kan ayam mati itu. Anggaplah harganya 1 kilo 50.000. Kita minta 1 on saja, tukang jual ayam tidak mau kalau tidak dibayar. Oh boleh Pak Abu, kalau Pak Abu minta 1 on lagi, tapi bayar ya 55.000. Jadi 1 on ayam mati itu harganya 5.000 rupiah. 1 on. Karena 1 kilonya 50.000. Nah, bayangkan seorang presiden, mantan jenderal bintang 5, badannya besar, tinggi, putih, ganteng, ruhnya tidak ada, beratnya 200 kilo. Ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Nah, waktu itu tertawa semua jamaah. Ya jangankan orang lain, keluarganya saja tidak mau menerima dia lagi. Makanya sang ibu, sang anak mondar-mandir cari Pak Imam. Pak Imam tadi mana? Pak Imam tadi mana? Ya ini saya Pak Imam. Kenapa Bu? Cepatlah mandikan, cepatlah kuburkan. Diusirnya kita. Diusirnya badan yang besar montok 200 kilo tadi. Diusirnya, bukan diambilnya. Berarti mahala ayam 1 on 5.000 ketimbang tubuh badan jasad kita yang beratnya 200 kilo, saudara. Hina kita. Wah, ketawa semua. Itu. Satu saya tampilkan lagi cerita. Ibu-ibu, sewaktu gadis dulu, ingat sebelum kenal Bapak? Kira-kira apa alasan ibu mencintai Bapak? Semuanya menjawab, oh karena dia ganteng, karena uangnya banyak, macam-macam. Betul? Betul, oke. Bapak-bapak ingat waktu bujang dulu? Ya. Nah, sebelum Bapak jadi dengan ibu, Bapak kan dekatan dulu dengan ibu, pacaran dulu. Pertanyaan saya, apa alasan Bapak mencintai ibu? Wah, dia itu cantik, lemot, gay boy, bahenol, macam-macam. Saya bilang sama mereka, sebenarnya bukan karena itu, saudaraku. Kenapa? Karena di dalam dada ibu ada ruh, dalam dada bapak ada ruh. Cobalah kalau perempuan itu cantik bagaikan bidadari, tapi ruhnya tidak ada, mau tidak kita? Tidak mau, malah ketakutan kita. Ketakutan. Seorang perempuan cantik yang sudah mati Adam dalam kamar, diminta kita 1 malam saja sekamar dengan mereka, dia itu tidak mau, kita takut, lari kita. Sebaliknya begitu, seorang laki-laki ganteng, putih mulus, tapi sudah mati, disuruh perempuan masuk, tidak berani, angker, hantu. Sorry. Beginilah kalau ceramah, kalau bertabli di sore hari, saudaraku. Jadi gayanya gaya kocak ya, gaya lucu-lucu seperti ini. Itu. Jadi itulah kira-kira uraian pengajian kita sore hari ini. Ya karena ya mumpung ada waktu saja. Kadang-kadang ya tidak ada waktu, tidak bisa bikin video juga, susah gitu ya.
Jadi mulai daripada ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah sampai ulaika alaihim salatu min rabbihim warahmah wa ulaika hum muhtadun tadi, inilah uraiannya. Jadi mereka yang tahu kajian ini adalah mereka yang mendapat petunjuk. Bersyukur kita sekali lagi kepada Allah Rasul yang telah mengutus orang tua kita untuk mengajarkan pengetahuan ini, yang dia bisa kita kembangkan kemana-mana, saudara. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.